kita sangat menyesalkan kejadian seperti itu, tapi tidak usah dibesar-besarkan lah. Kita menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia dalam hal ini, karena ini menyangkut sebuah kebanggaan nasionalisme dari bangsa kita Indonesia. Saya kira nanti kita menunggu jadi permintaan maaf saja. Warga Malaysia ramai-ramai menggencarkan kampanye kibar bendera putih untuk saling membantu menghadapi masa sulit, terutama karena lockdown yang kian ketat demi meredam kasus COVID-19. Gerakan ini tepatnya ketika Malaysia mulai berencana menerapkan lockdown ketat. Saat itu sejumlah warganet Malaysia menggaungkan kampanye kibar bendera putih sebagai pertanda jika ada warga yang membutuhkan bantuan di tengah kesulitan akibat pengetatan aturan. Kibarkan bendera putih jika kalian butuh bantuan makanan atau kebutuhan penting lainnya. Jangan mengambil tindakan yang akan menyakiti diri sendiri dan orang yang kalian cintai. Demikian kutipan di poster promosi gerakan bendera putih yang dikutip Malay Mail. Jangan stres, tak perlu malu untuk meminta bantuan. Kibarkan saja bendera putih, biarkan orang lain membantumu. Para warganet lainnya langsung mendukung gerakan ini. Menurut mereka, bendera putih tak seharusnya diartikan lagi sebagai tanda kalau kalah atau menyerah, tapi simbol butuh bantuan. Sejak kampanye itu digaungkan, berbagai kelompok masyarakat langsung bergerak. Swalayan 99 Speedmart bahkan ikut serta meramaikan kampanye bendera putih ini dengan menyediakan 1000 paket makanan setiap hari. Mereka bahkan menawarkan jasa antar paket makanan tersebut selama 24 jam bagi warga yang tinggal di dekat gerai 99 Speedmart. 99 Speedmart juga meminta warga untuk mengirimkan laporan berupa foto jika melihat ada rumah yang mengibarkan bendera putih. Mereka meminta warga untuk mengirimkan foto serta alamat ke nomor WhatsApp resmi 99 Speedmart. Tak lama setelah itu, berbagai bank makanan yang dijalankan lembaga swadaya masyarakat juga menyerukan kampanye serupa. Hingga akhirnya bantuan tak sekadar makanan, tapi juga biaya pendidikan. Inisiatif non-profit warga, Project Didik, menawarkan beasiswa kelas virtual bagi anak sekolah untuk mata pelajaran matematika, biologi, kimia, sejarah, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu. Nah, besar antusiasme warga negeri jiran untuk saling membantu. Sekelompok siswa Malaysia mulai menciptakan aplikasi bendera putih hanya dalam waktu 4 hari. Ketika diluncurkan pada Minggu 4 Juli, aplikasi itu diberi nama Bendera Putih App. Namun kemudian aplikasi itu berganti nama menjadi Sambal SOS. Di waktu yang sulit seperti ini, sepaket nasi lemak hangat dengan sambal bukan sekedar makanan khas Malaysia, tapi juga bentuk dukungan dan menggugah kebersamaan. Demikian pernyataan para pendiri aplikasi itu di Facebook. Bila di Indonesia ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, di Malaysia juga ada Malaysian Movement Control atau MCO. Sebab itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar masyarakat tetap bisa aman di rumah dan angka penularan COVID-19 bisa berkurang. Selama lockdown, banyak masyarakat tidak bisa bekerja seperti biasanya. Akibatnya ada yang kesulitan untuk mendapatkan uang, bahkan untuk sekedar makan pun susah. Baru-baru ini warga Malaysia kini akhirnya beramai-ramai mengibarkan bendera putih di depan rumah untuk melakukan kampanye solidaritas. Bagi warga yang memasang bendera putih, maka akan ada bantuan berupa paket makanan untuk yang membutuhkan. Melansir dari Malay Mail, gerakan itu menginspirasi banyak orang untuk turut berkontribusi meningkatkan jumlah paket makanan. Sejumlah restoran juga turut membagi paket makanan.
Meskipun begitu, ada juga warga Malaysia yang sebenarnya memang membutuhkan makanan, membutuhkan bantuan namun takut mengibarkan bendera putih. Dua wanita lanjut usia yang membutuhkan bantuan menurunkan bendera putih karena takut. Mereka diberitahu bahwa itu tidak sopan dan mereka akan didenda dengan melakukannya. Karena melakukannya, postingan itu akhirnya viral setelah diunggah oleh akun Im Lip Eng. Dalam sebuah postingan Facebook, ia berbagi bahwa ia menerima informasi tentang sebuah rumah di Kepong yang telah memasang bendera putih di pintu gerbang. Dia berencana mengirimkan bantuan ke rumah itu keesokan harinya. Namun ketika dia tiba di rumah keesokan paginya, dia menemukan bahwa bendera putih telah diturunkan. Baru-baru ini, akhbar tempatan dan media sosial menyiarkan berita bahwa ada pihak yang melancarkan kampanye Sabah Sarawak Keluar Malaysia atau SSKM untuk membangkitkan sentimen membenci kerajaan pusat dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak. Media juga melaporkan ada pihak aktivis sosial dan politik mendakwa kerajaan pusat anak tirikan rakyat Sabah dan Sarawak malah gagal melaksanakan perjanjian 20 perkara. Sejarah menunjukkan aktivis sosial dan politik di Sabah dan Sarawak sering membangkitkan isu kedua-dua negeri itu berpisah dari Malaysia. Suara berpisah lebih lantang kedengaran di Sabah berbanding Sarawak. Malah ada partai politik di Sabah yang memasukkan perkara itu dalam manifesto partai politik mereka dalam menghadapi pilihan raya umum. Antara tuntutan dan dakwaan yang sering dibangkitkan sebagai alasan untuk Sabah dan Sarawak berpisah dari Malaysia adalah kononnya rakyat kedua-dua negeri itu tidak puas hati terhadap kadar royalti petroleum. Penjawat awam dari Semenanjung mendominasi berkhidmat awam. Rakyat Sabah dan Sarawak masih mundur berbanding di Semenanjung dan kerajaan pusat melayan Sabah dan Sarawak sebagai negeri jajahan. Persoalannya, apakah wujudnya elemen kebenaran dalam dakwaan kumpulan aktivis sosial dan politik yang menuntut Sabah keluar dari Malaysia? Adakah benar sebagian besar rakyat Sabah dan Sarawak berasa kerajaan pusat tidak berlaku adil terhadap kedua-dua negeri itu, atau tidak melaksanakan perjanjian 20 perkara? Apakah tuntutan dan dakwaan yang sering dibangkitkan itu karena pertimbangan politik semasa untuk menjamin dan menyelamatkan masa depan politik seseorang individu dan partai politik mereka? Hakikatnya membangkitkan sentimen dalam kalangan rakyat Sabah dan Sarawak agar kedua-dua negeri itu keluar dari Malaysia adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Malah semangat perjanjian 20 perkara yang bersama-sama dipersetujui oleh rakyat Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dalam membentuk Malaysia. Mengikut perkara 1 ayat 2 dalam perlembagaan persekutuan, Sabah dan Sarawak adalah negeri-negeri persekutuan. Sabah dan Sarawak adalah sebahagian yang sah dalam persekutuan dan dengan itu tidak boleh keluar dari persekutuan. Malah langkah memisahkan Sabah daripada Malaysia adalah bertentangan dengan perkara 7 dalam senarai perjanjian 20 perkara yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Kumpulan yang mendakwa Semenanjung telah menakluki Sabah dan Sarawak. Untuk kepentingan rakyat perlu mengimbas kembali skenario geopolitik pasca Perang Dunia Kedua dan perkembangan politik seterusnya yang mendorong rakyat Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersetuju untuk bersama-sama membentuk Malaysia berteraskan konsep federalisme.